Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Wahyuni. Saya Anatika Sari. Saya Siti Fatimah. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang hubungan antara produksi dan biaya. Konsep dan komponen fungsi produksi. Yang pertama, pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output dalam proses produksi yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua itu input atau faktor produksi. Input merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Tenaga kerja itu berperan dalam menjalankan proses produksi, modal itu membantu meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan bahan baku itu menjadi komponen utama dalam menghasilkan produk. Yang ketiga itu output atau hasil produksi. Output adalah hasil akhir dari proses produksi berupa barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Besarnya output itu dipengaruhi oleh jumlah, kualitas, serta cara penggunaan input. Yang keempat, itu rumus fungsi produksi. Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai Q sama dengan F, L, K, yang berarti output dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal. Hubungan ini menunjukkan bahwa perubahan pada input akan berdampak langsung pada jumlah output. Tujuan fungsi produksi. Yang pertama itu menentukan output maksimal. Fungsi produksi digunakan untuk mengetahui jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari kombinasi input tertentu sehingga perusahaan dapat berproduksi secara optimal. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan memahami fungsi produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif agar tidak menjadi pemborosan dalam biaya dapat ditekan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan produksi. Fungsi produksi menjadi acuan dalam menentukan jumlah tenaga kerja, penggunaan mesin, serta bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keempat, perencanaan produksi. Perusahaan dapat menyusun perencanaan produksi jangka pendek maupun jangka panjang itu berdasarkan kemampuan produksi yang dimiliki. Sedangkan yang kelima, itu meningkatkan keuntungan. Produksi yang efisien akan menghasilkan biaya yang lebih rendah sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat. Hukum diminishing return. Itu yang pertama, pengertian definisi return. Itu diminishing return adalah kondisi ketika penambahan satu faktor produksi sementara faktor lain tetap menyebabkan tambahan output yang dihasilkan semakin kecil. Yang kedua itu penjelasan konsep. Pada tahap awal, penambahan tenaga kerja meningkatkan output secara signifikan karena semua faktor produksi dimanfaatkan secara optimal. Namun, setelah titik tertentu, tambahan tenaga kerja tidak lagi memberikan peningkatan output yang besar karena keterbatasan alat, ruang, dan koordinasi kerja. Yang ketiga itu tahap terjadinya. Terdapat 3 tahap utama yaitu tahap peningkatan hasil, tahap penurunan tambahan hasil, dan tahap hasil negatif di mana produksi dapat menurun. Yang keempat itu dampak terhadap biaya produksi. Ketika tambahan output semakin kecil, tapi input terus bertambah, maka biaya per unit akan meningkat sehingga menyebabkan efisiensi dalam produksi. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi tersendiri ada 4, yaitu yang pertama pengertian diminishing return. Di situ biaya tetap atau fixed cost atau FC. Di situ biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah dan tetap harus dibayar dalam keadaan jangka pendek. Yang kedua, penjelasan konsep. Di situ ada biaya variabel atau variable cost atau FC. Di situ biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi.
semakin besar output, maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, tahapan terjadinya. Di situ ada biaya total atau total cost atau TC. Di situ biaya total merupakan keseluruhan biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat itu ada dampak terhadap biaya produksi. Di situ ada makna biaya dalam produksi. Biaya yang mencerminkan seluruh pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Itu semua adalah jenis biaya produksi. Yang selanjutnya, biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata dan biaya marginal ada 5. Yang pertama, biaya rata-rata atau average cost. Di situ ada biaya rata-rata per unit produksi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan. Yang kedua, AFC atau average fixed cost, yang dimana di situ biaya tetap per unit akan semakin kecil ketika produksi meningkatkan karena dibagi ke lebih banyak output. Dan yang ketiga ada biaya rata-rata atau average cost. Di situ biaya variabel per unit berubah sesuai tingkat produksi dan mencerminkan penggunaan faktor produksi. Yang keempat ada ATC atau average total cost. Di situ biaya total per unit merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel per unit. Yang kelima atau yang terakhir itu ada MC, marginal cost. Di situ marginal cost, biaya marginal adalah tambahan biaya untuk menghasilkan satu unit tambahan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan produksi. Itu semua adalah biaya rata-rata atau biaya marginal. Kurva biaya dan diminishing return. Di situ kurva biaya pada umumnya berbentuk huruf U yang mencerminkan perubahan efisiensi dalam proses produksi. Pada bagian awal, bagian biaya menurun karena output meningkat lebih cepat dibandingkan dengan output penambahan input, sehingga menunjukkan kondisi produksi yang efisien. Selanjutnya itu kurva mencapai titik terendah yang menunjukkan tingkat produksi paling optimal, yaitu saat biaya per unit berada pada tingkat minimum. Setelah melewati titik ini, biaya mulai meningkat kembali karena pengaruh diminishing return semakin dominan. Pada kondisi ini, tambahan output yang dihasilkan semakin kecil karena biaya terus meningkat. Dan biaya marginal juga meningkat dan memotong kurva biaya rata-rata pada titik minimum. Di kurva biaya diminishing return. Di situ ada 3 tahap. Input menyebabkan output meningkat lebih cepat. Biaya per unit menurun. Pada tahap kedua, tambahan output mulai melambat dan biaya per unit mencapai titik minimum. Dan pada tahap yang ketiga, tambahan output semakin kecil, bahkan menurun. Biaya per unit meningkat atau diminishing return. Selanjutnya, hubungan produksi dan biaya. Hubungan antara produksi dan biaya sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Pada tahap awal, penambahan input seperti tenaga kerja akan meningkatkan output secara signifikan karena semua faktor produksi dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan biaya per unit menjadi lebih rendah karena proses produksi berjalan secara efisien. Namun, setelah pencapaian tertentu, penambahan input tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang besar.
Hal ini terjadi karena keterbatasan faktor produksi lain seperti alat dan ruang kerja. Pada tahap ini, efisiensi mulai menurun dan biaya per unit mulai meningkat. Jika penambahan input terus dilakukan, produksi menjadi tidak efisien dan biaya meningkat lebih tinggi. Perubahan ini menunjukkan hubungan langsung antara produksi dan biaya yang dipengaruhi oleh hukum diminishing return. Selanjutnya, keterkaitan fungsi produksi dan biaya. Fungsi produksi dan biaya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan ekonomi. Fungsi produksi menjelaskan bagaimana output dihasilkan dari kombinasi input tertentu, sedangkan biaya menunjukkan pengorbanan ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Ketika produktivitas meningkat, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang relatif lebih rendah. Namun, ketika produktivitas menurun akibat hukum diminishing return, biaya produksi akan meningkat. Oleh karena itu, perubahan dalam fungsi produksi akan secara langsung memengaruhi struktur biaya perusahaan. Biaya marginal menjadi penghubung utama antara perubahan output dan perubahan biaya. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara produksi dan biaya merupakan konsep penting dalam ekonomi manajemen. Tingkat efisiensi dalam produksi sangat menentukan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Pada tahap awal produksi, efisiensi yang tinggi menyebabkan biaya turun. Namun, setelah mencapai titik tertentu, hukum diminishing return menyebabkan biaya meningkat kembali. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan tingkat produksi yang optimal agar dapat menggunakan sumber daya secara efisien, menekan biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan produksi yang tepat. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.